Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan sukses ya. Baik, jadi hari ini kita melanjutkan ke pertemuan kedua ya, untuk materi efek fotolistrik, efek Compton dan dualisme gelombang partikel ya. Iya. Jadi sebelumnya mari kita berdoa bersama. Ibu kasih waktu untuk berdoa. Silahkan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Selesai. Ya. Baik. Hari ini ada yang sakit atau apa? Ada. Oh, berarti ada yang tidak hadir ya? Ada dia Cahaya hadir tidak? Hadir. Oh, hadir. Ananda? Arsita hadir Ibu. Alfunur Laila hadir Bu. Anastasia Febronia hadir Bu. Anastasia Nona Ica hadir Bu. Atika Sari Devi, Kristina Imelda hadir Bu. Dewi Wulandari, Frederick Ascensionis, Gervasius Santu Luis, Gisela Feliwalo, Asri Sani, Kristiani Armelita, Liliana Erika, Margaret Cindy, Maria Alisa Mentari. Baik, kita lanjut ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang efek fotolistrik tadi ya. Jadi efek fotolistrik, efek Compton, sinar X. Kalau sinar X tadi ya mungkin sudah tidak asing di telinga ya. Yang efek fotolistrik mungkin ada yang baru dengar atau ada yang sudah pernah dengar sebelumnya ya. Atau pernah baca di artikel-artikel ya. Jadi efek fotolistrik ini berkaitan dengan cahaya ya, cahaya yang dianggap sebagai partikel ya, atau foton. Jadi matahari di pertemuan pertama kemarin kan Ibu ada tayangkan video ya, tentang matahari. Jadi matahari itu kan menghasilkan cahaya ya. Terus keterkaitannya dengan energi terbarukan ya, itu sangat erat. Pernah lihat ada rumah yang menggunakan lampu yang bersumber dari tenaga surya? Jadi itu sebenarnya salah satu aplikasi dari efek fotolistrik ya. Jadi energi foton itu menghasilkan energi listrik. Terus untuk sinar X, tadi ada yang mengatakan sering dengar di istilah kedokterannya, penggunaannya juga.
misalnya untuk ronsen tadi ya. Iya. Jadi ada manfaat ya yang bisa diperoleh dari efek Compton tadi dengan sinar X ya. Namun ketika dilihat lebih jauh, ternyata selain manfaat ada juga dampak yang merugikan ya, khususnya di sinar X ya. Jadi matahari di sini menghasilkan tadi foton, juga menghasilkan sinar X, tapi kalau untuk sinar X-nya itu tidak terlalu besar ya. Yang untuk penggunaannya di bidang kedokteran itu yang biasanya banyak didapatkan bahwa dia ada dampak negatif ya ketika terlalu sering terpapar sinar X toh. Jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu diharapkan siswa bisa mendeskripsikan efek fotolistrik ya. Jadi nanti kita akan melakukan kegiatan praktek dengan menggunakan simulasi PET ya, simulasi PET untuk efek fotolistrik. Jadi dengan penggunaan simulasi tersebut nanti diharapkan kita bisa memahami konsep dari efek fotolistrik ya. Lalu ada mendeskripsikan efek Compton dan sinar X, kemudian mengaplikasikan penerapan gejala kuantum yang mencakup sifat radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan terakhir tuh nanti didiskusikan dan hasilnya dipaparkan di depannya ya. Jadi sudah tahu langkah-langkahnya sebentar ya. Baik, Ibu bagikan juga nanti LKPD-nya secara online melalui tautan ya. Sekarang silahkan dibentuk kelompok. Jadi satu kelompok bisa menggunakan satu PC ya, supaya bisa berdiskusi ya dengan temannya. Mungkin ada PC yang tidak bisa digunakan ya, jadi dipilih yang baik ya, yang masih bisa digunakan. Ibu bagi jadi 6 kelompok ya. Jadi satu kelompok 4 sampai 6 orang ya. Silahkan bergabung dengan teman kelompoknya. Silakan diamati. Dan dicermati ya. Yang muncul masalah apa dari radiasi matahari ya. Bagian bawah sini ada deskripsinya ya. Jadi ini deskripsi bagian bawah, ini deskripsi dari video. Di sini ada fungsi matahari ya, sebagai sumber energi, sebagai pengatur suhu, sebagai pengatur iklim, kemudian melindungi bumi ya. Lalu kegunaan praktisnya. Lalu di bagian berikut ada urutan lapisan matahari ya.
ada inti matahari, zona radiasi. Jadi di bagian wilayah ini yang menghasilkan radiasi ya. Jadi di istilah di materi Sudan kalau itu kamu pernah mendengarkan istilah radiasi ya, proses perpindahan panas ada 3 ya, ada induksi ya, konveksi ya, dengan radiasi gitu. Kalau perpindahan panas dari cahaya matahari melalui radiasi ya, karena tidak perlu penghantar ya. Lalu ini ada zona konveksi ya. Jadi ada fotosfer, ada kromosfer, terus korona. Korona ini yang terlihat jelas pada saat terjadi gerhana matahari total ya. Baik. Ya, ini jadi ketik simulasi PET efek fotolistrik. Ya, jadi munculnya seperti ini ya. Silahkan diklik. Nah, ini ya. Semuanya sudah terbuka? Sudah. Iya. Ada yang mau bertanya? Iya. Iya, iya. Berdirinya kami di sini untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang materi efek fotokopi listrik. Pertanyaannya yang pertama, hubungan antara arus yang dihasilkan dengan intensitas cahaya yang digunakan. Jika intensitas cahaya matahari besar, maka arus listrik yang dihasilkan juga besar atau dapat dikatakan berbanding lurus. Yang kedua, hubungan antara energi kinetik elektron yang terpancar dengan frekuensi cahaya yang menimpa katoda. Hubungan antara energi kinetik elektron yang terpancar dan frekuensi cahaya yang menimpa katoda dapat dijelaskan oleh faktor fotolistrik. Efek fotolistrik adalah fenomena di mana cahaya yang jatuh pada permukaan logam menyebabkan elektron terlepas dari permukaan tersebut. Hubungan ini dijelaskan oleh rumus Einstein untuk efek fotolistrik atau Ekin sama dengan H kali V kurang W. Yang ketiga, hubungan antara arus yang dihasilkan dengan tegangan yang digunakan. Hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan dalam rangkaian dinyatakan oleh V sama dengan 1
1 V sama dengan I, R persamaan di samping adalah hukum Ohm. Yang keempat, konsep potensial henti pada efek fotolistrik. Potensial penghenti merupakan nilai tegangan yang menyebabkan elektron berhenti terlepas dari permukaan logam pada efek fotolistrik. Hal ini disebabkan karena potensial penghenti merupakan nilai tegangan yang menyebabkan elektron berhenti terlepas dari permukaan logam pada efek fotolistrik. Yang kelima, apa kesimpulan Anda dari seluruh hasil percobaan ini? Dapat disimpulkan bahwa semakin besar intensitas cahaya yang mengenai permukaan LDR, maka semakin kecil nilai hambatan dan membuatnya lampu. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk melanjutkan presentasi. Yang kedua, silakan diskusikan. Yang pertama, A. Efek Compton adalah. Yang kedua, B. Sinar X adalah. Yang pertama, A. Efek Compton atau hamburan Compton adalah peningkatan panjang gelombang sinar X dan radiasi elektromagnetik energi lainnya setelah terhambur secara elastis oleh elektron. Yang B. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnet yang memiliki panjang gelombang sangat pendek, yaitu berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer dengan memiliki frekuensi antara 1016 hingga 1021 Hz. Soal nomor 2, aplikasi penerapan gejala kuantum yang mencakup sifat radiasi, benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan gejala kuantum adalah kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, radiasi benda hitam, contohnya panel surya dan alat pemanas listrik. Yang kedua, efek fotolistrik, contohnya penggunaan lampu LED. Yang ketiga, efek Compton, contohnya penggunaan telkom Compton. Yang keempat, sinar X, contohnya untuk menyelidiki penyebab penyakit pada tubuh pasien. Selanjutnya, saya akan memberikan kepada teman saya. Upaya pencegahannya sebagai cara mengatasi masalah. Penyumbatan pembuluh darah, kanker tulang, tumor payudara, gangguan pencernaan, pembesaran jantung, berbagai jenis infeksi, kerusakan gigi, dan lain sebagainya. 3. Untuk dapat melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan, bahaya pemanfaatan sinar X. 1. Paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut, misalnya pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, keruntuhan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, serta terjadinya pendarahan. Efek jangka pendek atau perubahan warna kulit, mual, muntah, diare, dan jumlah sel darah rendah. Ketiga, efek jangka panjang seperti mulut kering, kesulitan menelan, katarak, dan kerusakan pada kulit. Keempat, melemahkan tulang. Ya, itulah tadi penampilan dari temannya ya, yang sudah mempresentasikan tentang efek fotolistrik, sinar X, dan efek Compton ya. Jadi di sini bisa disimpulkan ya bahwa melalui simulasi PET penggunaan efek fotolistrik kita bisa melihat bagaimana proses terlepasnya elektron ya pada elektroda yang diisi
disinari oleh cahaya ya atau foton. Kemudian tentang masalah pada radiasi ya, baik itu radiasi matahari atau dampak dari sinar X ya, tadi juga sudah dipaparkan pada presentasi temannya. Jadi ada dampak positif atau manfaat ya, dan ada dampak buruknya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Tadi juga sudah dipaparkan ya, bagaimana cara mengatasi sehingga kita tidak terpapar radiasi dan tidak terkena dampak buruk dari sinar X ya, di mana bisa mengganggu kesehatannya. Itu baik untuk terakhir mungkin yang Ibu kasih kesempatan ada yang masih mau bertanya. Sudah baik, cukup satu kelompok yang kita tampilkan untuk presentasi hari ini ya. Jadi yang perlu Ibu tanyakan mungkin tentang pembelajaran hari ini, bagaimana apa pengetahuan yang sudah diperoleh, ada pengetahuan yang bermanfaat yang didapat atau bagaimana setelah pembelajaran hari ini? Banyak Ibu. Iya, ada manfaatnya ya. Iya Bu. Ada banyak ilmu yang diperoleh ya. Iya. Lalu kesulitan apa selama dalam pembelajaran? Ada yang belum dipahami, hambatan-hambatan tadi pada saat pembelajaran kita berlangsung mengenai materi? Tidak Bu. Pasti menguras pikiran ya. Iya. Menguras pikiran dan agak lelah pastinya ya. Itu menyebabkan lelah. Dan dari sini bisa diambil pengalaman bahwa kita perlu berkolaborasi ya, atau bekerja sama dengan teman kelompok sehingga sukses ya hasil diskusinya, sehingga bisa dilakukan presentase dengan lebih baik gitu. Sebelumnya tadi Ibu mau bagikan soal formatif yang dalam bentuk kuisis, bisa dibuka lewat HP atau di komputernya ya. Oke Ibu. Nanti pantau lewat situ ya. Ibu buka dulu. Tutup dulu ini ya. Sedikit lagi nih. Ini kan akhirnya tes formatifnya. Gimana Mbak Tari? Dibagikan baru diselesaikan. Silakan duduk di tempat masing-masing dulu. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Gusto ko yung dikaji. Selesai. Baik, jadi sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silakan pelajari
materi berikut ya. Setelah materi konsep dan fenomena kuantum, ada materi teknologi digital ya. Baik, semangat terus belajarnya ya, baik di sekolah maupun di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Ya, silakan pulang ke rumah masing-masing.